Ya, mantap. Enggak ya. Pas saya bilang nah video-video itu di atas sih. Kami mendapat data bahwa Ibu A berasal dari Kelurahan Tamangapa, Makassar, yang merupakan satu zona merah di Makassar. Tiba di Arale pada tanggal 16 dan pertama kontak dengan petugas kesehatan yang ada di Puskesmas Arale itu pada tanggal 23. Kontak pertama itu dilakukan di dalam rangka melakukan pemeriksaan kehamilannya karena Ibu A saat ini mengandung pada bulan ke-9 atau trimester ke-4. Setelah kami melakukan isolasi kepada seluruh petugas, maka kami mendapatkan informasi ada 9 petugas yang pernah kontak dengan yang Ibu A, dengan yang bersangkutan. Dan pada saat itu juga kami sambil melakukan persiapan, kami melakukan pemeriksaan awal kepada 9 pegawai Puskesmas Arale yang pernah melakukan kontak. Sambil berjalan pemeriksaan, kami melakukan rapat persiapan untuk penanganan yang bersangkutan dan tepat jam 12 kami sudah siap-siap untuk menuju ke lokasi kurang lebih 1 kilometer dari Puskesmas Arale. Sesampainya di sana, kami melakukan advokasi dengan keluarga dan kami menjelaskan kedatangan kami dengan pakaian alat pelindung diri yang lengkap karena kita takutkan jangan sampai mereka kaget dengan kondisi kedatangan kami. Dan setelah kami bisa menjelaskan dan mereka sudah menerima, kami melakukan penjelasan bahwa dari hasil rapat persiapan kami di Puskesmas, yang bersangkutan Bu A ini memang kita putuskan untuk kita rujuk ke Rumah Sakit Kondosapata Bala. Mengingat bahwa yang bersangkutan saat ini berada pada trimester ke-4 kehamilannya, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perawatan di puskesmas maupun isolasi rumah. Sehingga yang bersangkutan kami persiapkan dan bersedia untuk kita kita rujuk ke Puskesmas Kondosapata Bala, ke Rumah Sakit Kondosapata Bala. Setelah yang bersangkutan dievakuasi ke Rumah Sakit Bala, Kondosapata Bala, maka kami melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap suami dari Ibu A, dan dari hasil penyelidikan epidemiologi kita lanjutkan dengan pemeriksaan rapid test terhadap seluruh keluarga yang tinggal serumah. Dan dari hasil identifikasi kami ada 10 keluarga yang serumah yang kita perkirakan terjadi kontak serumah. Ya, perlu saya jelaskan bahwa memang benar yang bersangkutan Ibu A ini statusnya telah ditetapkan sebagai PDP COVID-19. Ya, karena dari hasil rapid test dinyatakan positif, tapi rapid test pertama ya dinyatakan positif
Tetapi positif rapid test belum tentu kita dengan rapid test dengan positif rapid test ini kita belum bisa tegaskan bahwa yang bersangkutan positif corona. Ya, ini perlu masyarakat tahu bahwa hasil rapid test pertama ini belum menentukan yang bersangkutan positif corona. Karena banyak hal yang dipikirkan. Yang pertama bahwa si Ibu A sekarang sementara mengandung pada bulan ke-9. Artinya kemungkinan besar tingkat imunitas tubuhnya menurun. Ya, sehingga dilakukan evakuasi ke rumah sakit Kondo Sapata Balla untuk dilakukan pemeriksaan lanjut. Di Mamasa, di dalam hal ini di rumah sakit Kondo Sapata, kita sudah boleh melakukan swab ya sebagai tindak lanjut pemeriksaan yang lebih akurat. Ya, dan mungkin juga masih akan dilakukan pemeriksaan rapid test ulang. Setelah itu kita swab dan hasilnya nanti kita akan kirim ke gugus tugas provinsi yang selanjutnya akan meneruskan itu ke laboratorium yang sudah ditentukan. Ya, kalau paling lambat besok kita lakukan pengambilan swab, ya, kita kirim. Kemungkinan 5-6 hari ke depan kita sudah bisa mendapatkan hasil. Ya, berikut kami sampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan rapid test untuk seluruh petugas yang kontak sejak tanggal 23 sampai tadi, seluruh teman-teman yang ada di puskesmas ternyata hasilnya negatif. Kita doakan supaya dalam pemeriksaan lanjut hasilnya masih tetap negatif. Itu kita akan periksa nanti kurang lebih 7-10 hari ke depan. Demikian juga dengan seluruh kontak serumah, seluruh keluarga yang ada di dalam rumah Ibu A. Setelah kita melakukan rapid test, walaupun sudah kontak kurang lebih 2 minggu, tetapi hasil yang didapatkan juga negatif semua. Ya, sehingga kita bersabar, masyarakat Mamasa, mudah-mudahan hasil dari swab nanti bisa negatif juga, karena dari hasil swab ini yang kita bisa pastikan bahwa yang bersangkutan ini aman kalau negatif atau positif corona. Ya, kita hanya berdoa mudah-mudahan ibu ini setelah diperiksa lanjut ternyata negatif. Langkah-langkah selanjutnya yang diambil oleh tim reaksi cepat itu sudah berkoordinasi tadi dengan pemerintah setempat. Ya, pemerintah setempat. Yang pertama, seluruh teman-teman di puskesmas yang kontak itu kita isolasi rumah. Demikian juga seluruh kontak serumah di keluarga Ibu A ini itu kita sudah berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan desa untuk mengisolasi rumah selama 14 hari sambil 7-10 hari ke depan kita lakukan rapid test ulang untuk lebih mempertegas hasil dari rapid test pertama. Ya, ini barangkali yang sudah dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 Kabupaten Mamasa yang dilakukan oleh tim reaksi cepat Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa. Barangkali ini yang saya bisa jelaskan dengan kondisi sekarang, dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan berita-berita yang simpang siur yang terjadi sekarang. Ya, kami dari tim reaksi cepat akan memberikan informasi yang benar, karena untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Mamasa, kami sudah melakukan seluruh alur yang ada, seluruh protap yang ada, dan saya rasa protap ini sudah berlaku di tingkat dunia dan nasional yang kita juga sudah lakukan. Sehingga kita tidak perlu terlalu khawatir, kita doakan saja supaya Mamasa tetap sehat, terhindar dari wabah yang saat ini sudah menjadi pandemi di seluruh dunia, ya. Dan perlu diketahui bahwa berkat doa, berkat kehati-hatian kita, berkat kesungguhan kita, maka saat ini Mamasa masih di zona hijau. Demikian barangkali yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, salam sehat, dan tetap semangat.